Haleluya. Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor dan semua yang setia dalam channel YouTube GPD TBS Bogor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat kesempatan indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah pada hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami dalam tuntunan firman dan roh-Mu. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pada pekan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema setia sampai akhir. Kita sering mendengar firman Tuhan tentang kesetiaan ini, dan Tuhan inginkan kita, ingatkan kita kembali dan terus menerus untuk kita tetap setia. Di akhir zaman ini saudara-saudara, kita sedang diuji kesetiaannya dengan keadaan yang semakin hari semakin tidak menentu. Dunia ini semakin hari semakin tidak nyaman kita tempati, karena memang tempat tinggal kita ini bukan di dunia selamanya, saudara-saudara ya. Tuhan inginkan kita setia dalam hal apa? Percaya kepada Tuhan 100%. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih setia beribadah? Apakah kita masih setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ada satu ayat kita akan baca dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita lihat saudara di sini bahwa hidup kita itu bukan hanya dilihat orang atau apa yang kita tampilkan. Setiap kelebihan kita, talenta yang Tuhan berikan, itu semua adalah pemberian yang Tuhan berikan. Modal utama kita untuk kita bisa melayani sesama, melayani Tuhan. Tapi bukan pokok itu hal yang terutama. Tapi Tuhan inginkan hidup kita itu berkenan atau tidak. Hidup kita itu tetap setia melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Di sini mengatakan bahwa, wow, kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat. Itu berarti ada perkara-perkara yang luar biasa yang dilakukan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi itu bukan patokan utama. Tuhan mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Hidup kita ditentukan oleh respon kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita ikut kehendak Tuhan atau tidak? Bukan apa yang kita tampilkan. Tuhan bisa melihat hati kita, pikiran kita, saudara-saudara. Kita setia nggak kepada kehendak Tuhan? Apa kita sekedar melayani seperti itu, bekerja begitu aja, tapi hati kita tidak terpaut dengan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan. Kita terpaksa melakukan kegiatan kita dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan, kita bukan dengan hati yang murni. Kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan katakan pada ayat 23 sangat keras, saudara-saudara ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan dibilang pembuat kejahatan, saudara-saudara. Padahal sudah melakukan hal yang luar biasa. Bukan itu patokannya. Sekali lagi, saya sering
tulis di status saya ya, karakter vs karunia. Jadi kalau karunia itu pemberian Tuhan, tapi kalau karakter itu hasil kita mau dibentuk Tuhan atau tidak. Mau kita berubah nggak? Mau diubahkan Tuhan atau tidak? Karena hidup ini proses, tidak selalu harus kita sempurna. Tapi kita dalam proses, dalam hidup ini, Tuhan memerlukan kesetiaan kita. Apakah kita mau dibentuk? Apakah kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri atau tidak, saudara-saudara? Setia itu memiliki arti kata teguh terhadap janji. Kalau ini setia kepada Tuhan, berarti teguh kepada janji Tuhan. Patuh dan taat kepada kehendak Tuhan, itu namanya setia. Ada firman Tuhan katakan, banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang setia sulit ditemukan, saudara-saudara. Saudara berbuat baik, tapi saudara tidak setia, itu namanya bukan ikut terus kehendak Tuhan. Continue, saudara-saudara. Setia itu continue, terus menerus. Kalau sudah berbuat baik, terus berbuat baik. Kalau sudah melakukan kehendak Tuhan, terus melakukan kehendak Tuhan. Saat ini, saudara-saudara, bukan waktunya kita saling menghakimi. Kita boleh menilai orang si A begini, si B begini, si C begini. Kita sibuk, akhirnya kita tidak bisa bercermin kepada firman Tuhan. Loh, oh Tuhan, kalau kita sering bercermin kepada firman Tuhan, saudara-saudara, tiap pagi, siang, malam kita renungan firman, oh Tuhan, saya sudah berbuat salah, ampuni. Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita, melalui apa kehidupan kita di sekeliling kita, saudara-saudara. Masalah hidup, saat ini ada pandemi COVID-19 yang belum selesai, saudara-saudara. Ini kegenapan firman Tuhan. Masihkah kita tetap setia, saudara-saudara? Itu Tuhan mau lihat kesetiaan kita sampai di mana. Emang manusia, saudara-saudara, seringkali lemah. Oleh sebab itu, kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita fokus. Karena tempat tinggal kita nanti ini bukan di dunia. Sampai akhir hidup kita, saudara, kita tetap setia, saudara-saudara. Dalam Roma 12 ayat 1-3 mengatakan bahwa hidup kita yang Tuhan tuntut adalah hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sempurna, saudara-saudara. Itu kita terus lakukan dengan setia. Kita ikut kehendak Tuhan. Barangkali orang lain boleh berkata apa, saudara-saudara ya. Bahkan mungkin kita tanpa sadari kita menghakimi orang lain. Belum tentu, saudara-saudara ya. Tuhan yang menilai. Oleh sebab itu, kita hidup di akhir zaman, kita berbenah diri, saudara-saudara. Kita mau setia sampai akhir hidup kita. Dalam Wahyu 2 ayat 10, bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan dikaruniakan mahkota. Tujuan akhir kita di Yerusalem baru. Ya, saudara-saudara, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Penderitaan kita saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan pada kita nanti, saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Teladan Paulus, dia tetap bertahan sampai akhir, saudara-saudara. Pelihara iman kita. Kita sedang berlomba-lomba, saudara-saudara. Tidak usah kita menjelek-jelekan orang lain, menghakimi orang lain. Tapi kita mau fokus, Tuhan, apakah hidupku ini benar di hadapan-Mu? Ampuni aku, perbaiki aku setiap hari, biar kita kedapatan setia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita terus berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan supaya kita kuat sampai akhir. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami akan kesetiaan kami kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu, terutama kepada kehendak-Mu, sehingga karakter kami terus diubahkan, kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak ditolak pada akhirnya Tuhan. Kami ingin setia sampai akhir. Mari firman Roh Kudus berkarya dalam setiap langkah hidup kami, dalam ujian, pada saat pandemi ini juga kami akan menang dan menang terhadap hal-hal masalah yang kami hadapi Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih
Berkati keluarga besar GPD Tibes Bogor dan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Oh, setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Selamat pagi, selamat kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Di hadapan